Jakarta menjadi saksi sejarah bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan dengan lantang oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada 17 Agustus 1945 silam. Tempat-tempat bersejarah dalam kemerdekaan tanah air ini pun diabadikan dalam bangunan yang bisa kita kunjungi dan pelajari sejarahnya. Salah satunya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Lewat Museum Naskah Proklamasi ini, kita bisa melihat langsung sejarah penyusunan naskah proklamasi pada 16 Agustus 1945 silam. Mulai dari ruang perumusan naskah hingga ruang pengetikan naskah, lengkap dengan patung tokoh bersejarahnya. Seperti patung Sayuti Melik dan Burhanuddin Mohdian saat mengetik naskah proklamasi ini. Ini piano yang digunakan sebagai alas penandatanganan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya sahabat RTV, setelah naskah proklamasi disusun, setelah itu diketik di ruang pengetikan yang ada di belakang saya saat ini dan ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta di atas piano ini. Seperti itu ya, Mas. Selain ruang penyusunan dan pengetikan naskah, di museum ini juga punya ruang bawah tanah loh sahabat. Memiliki luas 2 kali 4 meter, ruangan ini menjadi tempat bersembunyi saat perang terjadi di zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1927 silam. Mungkin ada permintaan saat itu dari siapapun yang nanti menempati rumah ini untuk diberikan akses keamanan gitu, antisipasi untuk ketika keadaan genting. Maka dari itu bunker ini dibuat di halaman belakang rumah seperti itu. Nah, ketika mereka ada kerusuhan ataupun misalkan ada suatu hal yang memang mengharuskan mereka untuk bersembunyi, mereka datang ke sini. Dan ketika memang saat itu tempat atau bunker ini sudah diketahui, nah sebenarnya di sini ada lorong atau terowongan untuk melarikan diri seperti itu. Jadi terowongan ini akan digunakan oleh penghuni rumah yang bersembunyi dalam bunker untuk melarikan diri ke tempat terbuka. Setelah naskah proklamasi disusun dan diketik, di tempat inilah naskah proklamasi dibacakan untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden Insinyur Soekarno yang juga didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta. Namanya Tugu Proklamasi. Di masa kemerdekaan, lokasi Tugu Proklamasi ini merupakan rumah dari sang proklamator Soekarno. Ya, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di teras depan rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan kini berganti nama menjadi Jalan Proklamasi. Pada Tugu Proklamasi berdiri 3 monumen bersejarah yaitu Tugu Petir, Patung Soekarno-Hatta, dan Tugu Wanita. Nah, kemerdekaan Indonesia yang sekarang kita rasakan juga tak lepas dari perjuangan pahlawan dan pemuda Indonesia pada era penjajahan Jepang dan Belanda. Di gedung yang dikenal dengan sebutan Gedung Joang 45 ini juga menjadi saksi dari pergerakan pemuda yang merancang penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Gedung yang terletak di Jalan Menteng Raya 31 Jakarta Pusat ini dulunya adalah markas para pemuda radikal pada masa pendudukan Jepang serta pergerakan nasional. Gedung ini sendiri dibangun pada tahun 1930 oleh Belanda. Ya, kemudian setelah Jepang datang diambil alih oleh Jepang. Ya, dijadikan tempat pendidikan politik. Nah, disinilah dimanfaatkan oleh para pemuda untuk menggembleng rasa nasionalisme mereka, gitu, dengan para guru-gurunya yang memang dari golongan tua seperti Pak Soekarno, Pak Hatta, ya, Pak Ahmad Yamin, Pak Ahmad Subarjo. Nah, mereka itulah akhirnya menggembleng rasa nasionalisme pada pemuda-pemuda itu. Di sini kita gak hanya belajar sejarah secara teori aja ya sahabat, kamu juga bisa mengenal sejarah pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui tayangan film. Selain menonton film sejarah, sahabat juga bisa loh melihat langsung 3 mobil kepresidenan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Pak, boleh diceritakan nih bagaimana sejarahnya mobil ini diletakkan di sini dan yang ujung sana ini mobil milik siapa nih Pak? Nah, di sini kita ada 3 mobil kepresidenan, ya. Ada mobil DAP 1, mobil DAP 2, dan mobil keluarga presiden. Yang paling ujung sebelah sana itu adalah mobil peristiwa Cikini, ya.
Pernah mendengar tahun 1957 pernah ada percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno? Nah, itu adalah sedang menggunakan mobil. Melalui museum-museum ini, kita jadi belajar ya bagaimana perjuangan pahlawan Indonesia demi memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan. Perjuangan pahlawan adalah salah satu jasa yang akan kita kenang sepanjang masa. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.